Namanya juga baru 2 minggu, dari nol tiba-tiba ada, itu udah luar biasa. Dan saya jujur ya, saya nggak terlalu melihat elektabilitas, tetapi saya lebih mengutamakan kerja real di lapangan. Seperti yang teman-teman lihat hari ini adalah daerah elit Jakarta, di Jakarta Selatan, bahwa masih ada keadaan yang seperti itu. Nah, itulah yang kemudian kenapa saya katakan berulang kali saya akan belanja masalah, saya akan memotret itu seperti yang tadi di Cakung. Betul-betul saya ingin menciptakan, membuat kalau memang diberi amanah rumah sakit UD Cakung. Di sini juga demikian. Problem di sini yang paling utama adalah banjir. Bahkan banjirnya sampai atap rumahnya. Dan itu masa di tengah kota Jakarta yang begini, persoalan utamanya hanya turap dan tidak ditanggul. Sehingga dengan demikian itulah yang menjadi prioritas saya. Jadi saya betul-betul melihat dari bawah. Tapi saya juga ada mendapatkan laporan kenaikan saya kan eksponensial. Dari nggak ada tiba-tiba ya tinggal menjaga aja gitu ya. Mas Pram, izin Mas, mereka Paribakar itu menanggapi tanggapannya Mas Pram soal Giant Sea Wall ini soal ngomongin banjir, katanya itu demi rakyat kecil. Sebenarnya Mas Pram menanggapi seperti apa sih? Ya, jadi Giant Sea Wall itu bukan gagasan baru. Itu sudah ada sejak sebelum Bang Yos. Dan yang paling utama adalah orang yang berani mewujudkan. Siapa saja harus mewujudkan itu. Itu untuk mengurangi banjir dan juga mengurangi tekanan kepada darat yang ada di Jakarta. Dan itu memang harus dilakukan. Bahkan saya bersama Presiden Jokowi pernah berkunjung ke Belanda untuk itu secara khusus berkaitan dengan Giant Sea Wall. Jadi saya tidak ini siapapun. Tapi bahwa sekali lagi saya sampaikan, saya tidak akan bekerja untuk hal yang terlalu muluk-muluk, tetapi yang real di bawah, itu yang akan kami lakukan. Satu lagi Mas, karena kan kemarin Mas Ridwan Kamil itu menawarkan program makan siang gratis untuk ojol. Kalau Mas Pram kan menawarkan pekerjaan formal gitu, kalau Mas Pram jadi saya lebih utama untuk menaik gitu program gratis. Ya, siapa aja boleh menawarkan sesuatu, termasuk menawarkan mobil curhat, saya pun juga nggak apa-apa. Jadi yang paling penting adalah yang realitas, yang real, yang bisa bermanfaat. Termasuk Car Free Day saya dikritik, itu hanya foto-foto. Saya berdoa mudah-mudahan yang mengkritik itu tidak datang ke Car Free Day. Ya. Kalau yang program 200 juta per RT RW gimana tuh? Yang lebih realistis adalah, kan gini, ini yang dibicarakan insentif untuk RT dan RW. Bukan uang untuk RT dan RW, tetapi hanya insentif untuk RT, RW sebagai biaya operasional, itu aja. Kalau menurut Mas Pram gimana? Kami double kan. Sekarang kan terimanya 2 juta menjadi 4 juta, 2,5 menjadi 5, termasuk untuk posyandu, PKK, dan sebagainya. Ya. Oh, segitu aja udah senang banget. Mas Pram tadi sedikit menyampaikan ajakan pilih pemimpin yang bersih dari track recordnya. Mas Pram sendiri udah 25 tahun menjabat tadi. Ini boleh dipertegas lagi mungkin atau dielaborasi seperti apa? Ya, karena dalam Pilgub itu yang bertarung sekali lagi saya sampaikan adalah figur. Bukan lagi mesin partai. Pengalaman kita, contoh paling real adalah 2012. Ketika Jokowi dengan Ahok hanya didukung 18%. Saya sekarang 15%. Dan kalau kemudian masyarakat rakyat memberikan dukungan kepada saya, itu menunjukkan bahwa yang namanya mesin partai ataupun partai hanya sebagai fasilitas untuk maju. Jadi yang ingin saya katakan bahwa kerja-kerja politik, kerja real di lapangan itulah yang menentukan. Jadi pertarungan saya adalah pertarungan figur. Makanya kalau lihat ke bawah seperti tadi, saya datang di Cakung, Kiai Cakung yang dulu pendukung garis beratnya Mas Anies, tiba-tiba beliau menyampaikan saya ini pendukung garis beratnya Mas Anies, tapi sekarang saya dukung Mas Pram. Kan gitu-gitu membahagiakan gitu. Jadi Mas Pram sendiri pengen ngebentuk sosok figur seperti apa di depan masyarakat Jakarta? Saya pekerja keras, serius, sungguh-sungguh. Track record saya boleh dicek. 25 tahun bukan waktu yang pendek. Itulah yang menjadi track. Dan sekali lagi, untuk menjadi calon gubernur saya tidak pernah melobi siapapun. Memangnya ada yang melobi, Mas? Ya nggak tahu. Harus. Makasih ya semuanya, makasih. Makasih Mas Pram. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam,
berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.